Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran, sak lawase. Kembali lagi bersama saya Saputra di channel YouTube Info PS Jatim. Halo, buat Mas Adi Saputra, tebarkanlah kebaikan yang bermanfaat dan jangan pernah lelah meskipun kebaikanmu selalu disepelekan. Oke, banyak pertanyaan, banyak video-video beredar di WhatsApp, di IG, di Instagram maupun di media-media sosial lainnya ya lur. Menanyakan tentang komunitas yang akan dibubarkan atau komunitas yang akan dilenyapkan. Nah, ini menurut saya pribadi, masalah komunitas, kopdar dan lain-lain itu menurut saya pribadi ya, bukan kita mempunyai argumen ataupun punya pendapat masing-masing. Kalau menurut saya komunitas itu adalah sekumpulan pemuda-pemuda ya, ibaratnya ngumpul ngopi ataupun bikin komunitas seperti itu. Nah, jika komunitas-komunitas di organisasi di bawah naungan atau tidak di bawah naungan organisasi akan dibubarkan, menurut saya itu kurang pas ya. Dalam artian kalau menurut saya komunitas itu baik, bagus dalam artian mengumpulkan ataupun tempat sharing silaturahmi pemuda-pemuda di jalanan, yaitu anak perantauan ataupun dimanapun berada ya. Karena jika ada oknum komunitas yang rusuh, itu adalah bukan komunitasnya, tetapi adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Semisalnya komunitas A tujuannya baik ya, pada awal tujuan komunitas itu baik, tapi dari salah satu anggota komunitas itu yang membuat rusuh. Jadi kalau menurut saya pribadi, individu saya, komunitas itu sangat bagus tujuannya sebenarnya. Cuma salah satu oknumnya yang sering berulah dan membuat onar di jalanan, contohnya seperti itu. Jika kopdar, pribadi saya, menurut saya kopdar itu juga bagus tujuan, sangat jos, yaitu adalah mengumpulkan saudara-saudaranya untuk saling silaturahmi, lama tidak jumpa, penggalangan dana. Tapi setelah kopdar, ricuh, bayar-bayar dan konvoy, nah itu yang sangat disayangkan ya. Seharusnya kita jika niat kopdar atau kumpul-kumpulan komunitas-komunitas seperti itu, seharusnya kita harus siap sekuensinya, dalam artian dari awal bertemu atau hingga akhir kita harus mempersiapkan titik-titik kumpul ataupun pengawalan lah seperti itu, agar kita tidak konvoy bayar-bayar di jalanan mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar pengguna jalan lainnya ya. Jadi kalau dibubarkan menurut saya kurang pas lah, tapi kita harus juga mengikuti aturan karena kita berorganisasi, kita mempunyai pemimpin sesepuh yang harus kita hormati. Tanpa pelatih-pelatih kita bukan siapa-siapa di organisasi ini. Maka dari itu, jika Anda jiwa kesatria, dulur-dulurku, pintar menanggapi sikap-sikap seperti itu, seharusnya jika mempunyai komunitas harus menghimbau salah satu anggotanya seperti itu ya. Gak usah gini-gini, kita kumpul ketemu biasa wajarnya aja, jangan terlalu banyak massa hingga akhirnya ya seperti itu. Banyak orang yang tidak suka mencemooh kita, padahal di organisasi kita sendiri adalah mengajarkan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Seharusnya sebelum kita bertindak ataupun melakukan perbuatan, kita pikirkan dahulu dampaknya seperti apa. Jika Anda belum bisa membuat bangga organisasi Anda, seharusnya Anda jangan merusak, jangan mencemari nama baik organisasi Anda melalui komunitas-komunitas Anda. Ini suara hati saya pribadi ya. Jika ada tutur peribahasa yang kurang pas dan tidak mengenakan, ya mohon dimaafkan lur. Karena apa ya, banyak dari dulur-dulur yang bertanya, Mas, komunitas akan dibubarkan, apa gini dilarang gini. Ya kita harus ikut aturan apa yang ada di organisasi ini. Jika kita patut terhadap sesepuh kita ataupun ketua cabang atau pengurus-pengurus lainnya, kita harus menaatilah bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita berkomunitas seperti itu. Kita tidak perlu banyak anggota jika banyak anggota tidak mau aturan kita. Tapi di komunitas itu sendiri sebenarnya tidak ada raja ataupun pemimpin ya. Sebuah komunitas itulah golongan rakyat kecil, arus bawah, yaitu mempunyai inisiatif. Oh, ini harus seperti apa tindakannya seperti itu. Jadi kita harus pikir-pikir sekali lagi
tindakan komunitas, kumpul-kumpulan seperti apa ya. Sangat disayangkan jika komunitas akan dibubarkan, tapi kemungkinan besar tidak akan, karena itu tergantung kita sendiri bagaimana menyikapi semua itu dan bagaimana kita bertindak untuk membantu saudara kita. Karena semenjak saya belum ikut latihan di PSHT pun, saya cuma dengar 2 komunitas ya. Yang pertama yaitu Terjal, Terate Jalanan, Cah Imbongan, Cah Dalanan ya, sering di jalanan perantauan kayak gitu, dan Soreng. Dan selebihnya saya belum tahu sih komunitas-komunitas lain apa-apa kayak gitu kan. Kan sekarang beredar komunitas, banyak komunitas rasis, yaitu antar menghina komunitas A, B, C hingga akhirnya menjatuhkan saudaranya sendiri seperti itu. Jadi jika Anda belum mampu menjadi pemimpin atau mampu membuat komunitas, seharusnya Anda harus berpikir, belajar lagi untuk seperti apalah tindakan kita, bukan hanya untuk menjatuhkan saudara sendiri. Ele-ele aku yo dulurmu, tidak ada kata mantan saudara di SHT. Sampai ke yang lahat pun akan menjadi tetap saudara. Jadi buat kalian semua, untuk saudara-saudara yang saya cintai, saya tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian. Alangkah indahnya kita menegur jika salah, alangkah indahnya kita merangkul jika saudara kita salah, bukan malah mencaci maki atau menjauhinya ataupun mengumbar aibnya di depan saudara kita sendiri. Seharusnya kita tutupi aibnya, kita jaga. Ayolah kita berbuat lebih baik lagi, belajar lagi dari pengalaman ataupun belajar lagi dari kesalahan itu agar kita bisa lebih dewasa lagi setiap melakukan perbuatan ataupun menyikapi masalah-masalah yang merugikan orang lain. Nah, oke. Cukup sekian menurut versi saya pribadi. Ini curhatan hati saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Karena ini hanya ibaratnya inspirasi untuk saya sendiri lah, belajar dari pengalaman. Dan kita tidak akan menjadi seperti ini tanpa pelatih kita. Jangan lupakan asal usulmu, seberapa tinggi penyampaian mulur. Jadi maka dari itu, marilah kita belajar saling introspeksi diri dan saling mengingatkan saudara kita. Jika ada yang salah, kita tegur. Jangan kita umbar aib saudara kita. Jika saudara kita salah ataupun mempunyai aib, seharusnya kita tutupi aibnya, karena dia juga adalah saudara kita. Oke, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat orang yang suka pada saya. Jika tidak mampu bersaing dengan baik, seharusnya tidak bersaing dengan kotor ataupun menjatuhkan saudaramu dengan cara yang kotor.